Satu proses mempersembahkan 8 trik psikologi yang dapat membuatmu lebih cerdas secara instan. Tips-tips berikut ini dirancang untuk bisa dengan mudah diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-harimu, sehingga kamu dapat meningkatkan kemampuan kognitifmu tanpa perlu bersusah payah. Nomor 1, perlambat ritme pernafasanmu untuk mengaktifkan pemikiran jangka panjang. Kecepatan, pola, serta kedalaman dari pernafasan kita dapat secara langsung memengaruhi kondisi mental dan fungsi kognitif kita. Dengan memperlambat laju pernafasanmu secara sengaja, kamu memicu respons relaksasi dan mengaktifkan korteks prefrontal, dan hal ini merangsang kemampuan berpikir jangka panjang dari otakmu. Menarik nafas dalam-dalam, di sisi lain, akan membantumu untuk fokus akan apa yang sedang terjadi saat ini, dan membuatmu sadar akan sekelilingmu. Dengan berkonsentrasi pada pernafasanmu, kamu melepaskan pemikiran-pemikiran negatif yang mengganggu, dan hal ini membuatmu menjadi fokus dengan momen yang sedang berlangsung. Kondisi kesadaran yang meninggi ini meningkatkan kemampuanmu untuk terlibat dalam pemikiran jangka panjang, merencanakan segala sesuatu dengan lebih strategis, dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan dari tindakan-tindakanmu. Nomor 2, gunakan cahaya yang lebih terang untuk meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan kreativitasmu. Percaya atau tidak, tingkat pencahayaan di lingkungan sekitarmu dapat mempengaruhi kinerja kognitifmu. Perlu diketahui bahwa tubuh manusia memiliki jam biologis yang dikenal sebagai ritme sirkadian yang bertanggung jawab untuk mengatur siklus tidur dan bangun kita. Jam internal ini merespons cahaya alami dan paparan sinar terang yang memberi sinyal kepada otak kita untuk mempertahankan kondisi kewaspadaan dan keterlibatan kognitif. Ketika kamu terpapar cahaya yang terang, tubuhmu melepaskan neurotransmitter seperti dopamin, dan hal ini akan menstimulasi otak dan meningkatkan kinerja kognitif. Selain itu, tingkat pencahayaan yang terang juga bisa memengaruhi suasana hatimu dan persepsimu. Itu dapat memunculkan perasaan yang positif dan meningkatkan kewaspadaan yang membuatmu merasa lebih bersemangat. Dengan demikian, produktivitasmu akan semakin meninggi dan pikiranmu akan menjadi lebih kreatif. Nomor 3, buat daftar tentang hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitasmu. Membuat catatan terkait daftar tugas-tugas atau kegiatan yang harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu sangatlah bermanfaat untuk membantu kita dalam mengatur keseharian kita dan memprioritaskan waktu kita. Namun, kita masih sering mengabaikan akan pentingnya untuk berefleksi tentang apa yang telah kita capai di sepanjang hari. Nah, disinilah daftar yang berisi tentang hal-hal yang telah kita lakukan menjadi sangat berguna. Itu dapat membantu kita untuk merasa bangga atas pencapaian kita di hari itu, dan memonitor perkembangan kita dalam meraih tujuan kita. Berfokus pada apa yang telah kamu capai dapat meningkatkan motivasimu dan melatih otakmu untuk memprioritaskan hal-hal. Nomor 4, coba berpikir lateral untuk menemukan solusi yang baru dan unik. Berpikir lateral adalah salah satu pendekatan untuk memecahkan masalah yang melibatkan pencarian solusi dan mengeksplorasi sudut pandang yang tidak konvensional. Tidak seperti berpikir tradisional pada umumnya, cara berpikir ini menggunakan imajinasimu untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang baru.
Dengan menantang pikiranmu untuk berpikir secara lateral, kamu bisa meningkatkan kreativitas dan mengembangkan solusi yang inovatif untuk memecahkan suatu problema. Pada dasarnya, berpikir lateral mendorongmu untuk menghasilkan berbagai macam ide, meskipun ide tersebut mungkin tampak aneh atau tidak masuk akal pada awalnya. Tetapi, gagasan-gagasan unik tersebut memungkinkanmu untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan mempertimbangkan perspektif yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Nomor 5. Kendalikan emosimu dengan aturan, cukup sampai di sini. Di saat kita merasakan emosi yang intens, misalnya seperti marah, frustasi, atau sedih, maka adalah hal yang wajar jika kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Emosi kita memiliki kekuatan untuk mengaburkan penilaian kita dan membuat kita mengambil keputusan secara impulsif yang mungkin akan kita sesali di kemudian hari. Nah, dengan menerapkan aturan, cukup sampai di sini, kamu membuat keputusan secara sadar untuk tidak terpengaruh oleh perasaanmu di saat-saat yang panas dan menegangkan. Daripada membiarkan dirimu dikendalikan oleh emosi-emosi yang kuat, kamu mengambil waktu sejenak untuk melangkah mundur dan menenteramkan hatimu. Jeda singkat tersebut memberikanmu kesempatan untuk mendapatkan kembali ketenanganmu dan mendekati situasi yang sedang berlangsung dengan pikiran yang lebih jernih dan rasional. Nomor 6. Mainkan permainan Devil Advocate untuk mendorong kemampuan berpikir kritismu. Teruntuk bagi kamu yang belum mengetahuinya, Devil Advocate adalah sebuah permainan di mana kamu berpura-pura menentang atau tidak menyetujui sebuah opini tentang suatu topik, meskipun kamu sebenarnya sangat membenarkan pendapat tersebut. Game ini mengharuskanmu untuk memposisikan dirimu sebagai pihak yang sudut pandangnya berlawanan dengan perspektifmu sendiri, dan menyajikan argumen yang bertolak belakang dengan opini pribadimu. Memainkan permainan ini dapat membantumu untuk membebaskan diri dari bias atau prasangka yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusanmu. Tidak hanya membuka pikiranmu untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, hal ini juga mendorongmu untuk berpikir lebih kritis. Ketika kamu menyuguhkan argumen yang menentang keyakinan pribadimu, kamu menjadi lebih sadar akan kelebihan dan kekurangan dari pola pikirmu selama ini. Proses tersebut mendorongmu untuk berefleksi dan berintrospeksi, yang pada akhirnya membuat perspektifmu menjadi jauh lebih matang dan seimbang. Nomor 7. Gunakan aplikasi kata-kata harian untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasimu. Memperluas kosakatamu dengan menggunakan aplikasi kata-kata harian dapat mengenalkanmu pada kata-kata baru beserta maknanya. Dengan mempelajari kata baru setiap hari, kamu tidak hanya akan meningkatkan daya ingatmu saja, tetapi kamu secara bertahap juga akan membangun kamus kata-kata yang beragam, yang memungkinkanmu untuk memahami sebuah karya tulis yang kompleks, berkomunikasi dengan lebih efektif dengan orang lain, dan menjelaskan sesuatu dengan lebih fasih dan meyakinkan. Latihan harian seperti ini mendorong pembelajaran yang berkelanjutan serta keingintahuan intelektual, yang mana berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan perkembangan kognitif secara keseluruhan. Nomor 8. Batasi pilihan yang ada untuk membuat keputusan dengan lebih cepat. Ketika kita dihadapkan pada pilihan yang terlalu banyak, seringkali kita mengalami fenomena yang disebut dengan decision paralysis atau kelumpuhan keputusan, yaitu suatu keadaan di mana kita tidak dapat membuat keputusan
karena pilihan yang terlampau banyak. Dengan membatasi pilihanmu, kamu memprioritaskan faktor-faktor yang paling penting dalam sebuah proses pengambilan keputusan, dan ini dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang tidak perlu. Selain itu, melakukan ini juga mampu mengurangi rasa penyesalan yang mungkin timbul, karena kamu telah membuat keputusan yang salah. Di saat kamu memiliki opsi yang terlalu banyak, kamu akan mulai merasa takut dan khawatir akan mengambil pilihan yang salah. Dengan berfokus pada pilihan yang lebih sedikit, kamu dapat membuat keputusan dengan merasa lebih yakin dan percaya diri, tanpa adanya rasa kekecewaan dan penyesalan. Jadi, itulah 8 trik psikologi yang bisa kamu terapkan untuk membuatmu lebih cerdas secara instan. Tips-tips sederhana yang sudah admin sebutkan akan langsung membantumu dalam meningkatkan kemampuan kognitifmu. Perlu diingat bahwa ini bukanlah tentang membuat perubahan gaya hidup yang drastis atau membebani dirimu dengan aktivitas-aktivitas yang rumit. Tetapi, ini tentang mengimplementasikan kebiasaan-kebiasaan kecil ke dalam rutinitas harianmu yang akan menstimulasi otakmu dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi, cobalah lakukan trik-trik ini dan rasakan hasilnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.